bagi dokter-dokter belum bergabung, kami undang untuk ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi washabihi rasul. Hormati Ketua PP Perhati KL, yang saya hormati Ketua Kolegium THT KL, yang saya hormati Bapak Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Terima kasih Bapak Ustadz yang ring silaturahim kita dan memberikan tausiah. Nah, Profesor, guru besar, guru-guru saya yang saya cintai, senior-senior saya, rekan-rekan sejawat, serta rekan-rekan dan adik-adik PPDS THTKL se-Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, perkenalkan saya Furica Maulanda, dan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, masih dalam nuansa Syawal, Alhamdulillah kita dapat sama-sama mengikuti daring silaturahim Perhati KL dan Kolegium THT KL. Dan mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah untuk kita semua. Semoga sehat selalu dalam masa pandemi ini. Dan alhamdulillah saya melihat sangat banyak ya respon dari seluruh anggota Perhati KL dan juga PPDS THT se-Indonesia. Pada saat sekarang ini sudah masuk sekitar 251 peserta. Alhamdulillah, semoga nanti sepanjang acara akan semakin bertambah. Baiklah seluruh hadirin yang saya hormati, kita akan mendengarkan untuk yang pertama yaitu sambutan dari Ketua PP Perhati KL kepada Profesor Dr. Yeni Bashiruddin, SPTHTKL Konsultan, dipersilakan. Baik, terima kasih Dr. Uca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat para guru besar, senior, dan para penasihat Perhati KL, kepada yang terhormat Ketua Kolegium Dr. Trimartani, kemudian yang terhormat para pengurus Perhati KL dan PP Perhati KL dan Kolegium, kepada yang terhormat para ketua-ketua cabang di seluruh Indonesia, yang terhormat para ketua-ketua sentra pendidikan di seluruh Indonesia, kemudian teman-teman anggota Perhati KL seluruh Indonesia, juga para PPDS di seluruh sentra Indonesia. Juga tak lupa Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang telah berkenan hadir dan nanti akan memberikan tausiah kepada kita, dan kepada semua alhamdulillah teman-teman yang sudah bisa hadir meluangkan waktu pada acara halal bihalal yang diprakarsai bersama oleh Kolegium dan Perhati KL. Dan pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin kita bisa berjumpa walaupun dalam masa pandemi dan secara virtual. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberi kesehatan dan masih dapat berkarya serta dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dan juga pada kesempatan ini yang walaupun sudah lewat Idul Fitri, saya mengucapkan masih selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan puasa dan mudah-mudahan seterusnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semua pekerjaan atau amanah yang ditugaskan kepada Perhati KL dari anggota, alhamdulillah kita dapat menjalankan walaupun banyak hal-hal yang tertunda, tapi alhamdulillah peningkatan kompetensi dapat kita lakukan bersama-sama dengan kolegium, dan teman-teman sudah ikut mengikuti semua
webinar-webinar yang ada. Jadi alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi kita tidak putus untuk memberikan ilmu dan mencari ilmu. Kemudian yang kedua, tugas untuk memberi kesejahteraan atau keselamatan ya kepada teman-teman THT KL di seluruh Indonesia. Walau dengan tugas di masa pandemi ini, kita juga terus berusaha memberikan atau mendonasikan APD kepada seluruhnya. Jadi kita tetap menomorsatukan keselamatan dan insya Allah kesejahteraan para anggota. Kemudian kita juga masih turut berpartisipasi dalam semua pedoman-pedoman yang diberikan oleh pemerintah dan kita diberi kesempatan khusus untuk memberi pedoman-pedoman pada para ahli THT. Jadi alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi kita semua masih tetap bekerja dan berkarya, tapi tentunya dengan penjagaan diri yang sangat ketat ya, karena kita tahu teman-teman THT ini semua sangat close kontak ya dengan pasien, tapi kita tidak bisa tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita memang ditugaskan untuk melayani pasien. Nah, teman-teman sekalian, tentunya dengan masa yang sekarang kita akan menghadapi new normal, kehidupan new normal atau kenormalan baru, di mana kita juga tidak bisa lepas dari pasien-pasien yang kemarin tertunda penanganannya karena kita konsentrasi pada COVID-19. Nah, tentunya sekarang kita akan mulai lagi dengan kenormalan baru. Teman-teman akan berhadapan lagi dengan pasien-pasien yang membutuhkan. Nah, untuk itu nanti kita akan mempersiapkan semua pedoman-pedoman. Dan tentu kita tidak boleh khawatir atau takut berlebihan, tetapi tentu tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang memang seharusnya kita lakukan. Nanti mungkin selain kita berhadapan dengan pasien, kita akan mulai lagi melakukan operasi-operasi dan tentu konsultasi-konsultasi dari bidang-bidang yang lain terkait dengan keahlian kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan tauziah ini Bapak Nur Ihsan, Ustadz Nur Ihsan dapat memberikan kita kekuatan baru di dalam kenormalan baru nanti untuk akan berkarya kembali, menangani, melayani pasien-pasien kita dan tentunya juga akan melayani atau mendidik baik anggota Perhati KL maupun para peserta didik atau PPDS di seluruh Indonesia. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf dan mudah-mudahan kita dapat semua mengambil hikmah atau mengambil manfaat dari tausiah dari Ustadz Nur Ihsan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yeni atas sambutannya. Saya jadi ingat nih, saya tadi nyiapin pantun Prof. Buah manggis, buah rambutan banyak dipanen di musim hujan. Walaupun kita tak saling berdekat-dekatan, alhamdulillah silaturahimnya saling pandang-pandangan ya Prof ya. Ya, setuju. Setuju. Baik Prof, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Kolegium THT-KL kepada Dr. Tri Martani, SPTHT-KL Konsultan Mars. Dipersilahkan. Silakan Dr. Ria. Dr. Ria, kita persilahkan. Oke, terima kasih. Oh, tadi saya masih di mute sama host. Hostnya nih ini banget nih, pelit banget. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat para guru besar,
pada seluruh pengurus kolegium, pengurus perhati, cabang maupun pusat, ketua-ketua sentra pendidikan, ketua cabang, dokter-dokter spesialis THT, dan tentunya peserta didik PPDS yang saya sangat cintai, dan terutama yang saya hormati Ustadz Nur Ihsan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur karena pada hari ini kita dapat bertemu, berkumpul walaupun dengan berbasis daring ini. Kemudian ya kita tahu bahwa Ramadan dan Idul Fitri kali ini adalah sangat spesial, sangat unik. Ya, kita bisa bersilaturahmi kembali dengan cara vikon, dengan cara tidak bertatap langsung tapi dengan daring. Nah, semua kami harapkan dalam keadaan sehat, berkumpul bersama, tentu dengan kita sudah mengalami masa-masa sulit dan mudah-mudahan ini kita memasuki masa-masa yang sudah mulai berelaksasi. Nah, Ramadan kali ini tentunya tadi saya sampaikan sangat spesial karena banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang ada. Keterbatasan gerak, ya, keterbatasan cara kita melakukan ibadah, kebiasaan-kebiasaan tertentu di mana kita dapat berkumpul, melakukan sholat tarawih bersama, bertadarus bersama, berbuka bersama, tapi selalu kita melihat bahwa ini sesuatu hal yang positif. Kesempatan-kesempatan Ramadan yang unik dan istimewa ini memberi pelajaran bagi kita bahwa dengan kita harus stay at home atau kita harus berkumpul hanya dengan keluarga saja, kita mempunyai kualitas yang lebih baik. Kita bisa merasakan bagaimana keprihatinan kita tidak dapat bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan kita, bahkan berkumpul di masjid yang sesuatu tempat kita bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian Ramadan ini hari Idul Fitri ini kita rasakan sangat suatu berkah lah bahwa kita bisa sama-sama berada di sini dan sehat. Makna puasa sendiri di era COVID ini, di mana tentu di bagian pendidikan itu terasa. Proses pendidikan, di mana kolegium mendapatkan amanah untuk melakukan proses pendidikan untuk mempersiapkan dokter spesialis THT itu berubah. Ketika kita tidak bisa lagi bertatap muka, bagaimana kita harus berhati-hati, berkontak dengan pasien, tapi kita menginginkan kompetensi baik yang kognitif maupun yang skill itu sama, kita harus melakukan terobosan-terobosan baru. Kita paham bahwa proses pendidikan di kolegium sudah mulai berubah. Kita memperbanyak webinar, kita memperbanyak daring, bahkan sebentar lagi kita akan melakukan ujian nasional berbasis daring. Ini perubahan-perubahan yang besar sekali, sehingga kita menginginkan nanti dokter spesialis THT kita ada benar-benar spesialis THT yang berkompeten benar, bukan hanya dokter spesialis THT yang berbasis daring. Ini kan sulit sekali, bagaimana kita melakukan pelayanan kok tapi ilmunya berbasis daring, sehingga kita melakukan beberapa perubahan dan terobosan-terobosan. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jenny, kita banyak melakukan webinar, kemudian pelatihan-pelatihan online, dan juga ujian nasional yang kita persiapkan cukup banyak. Nah, berkaitan dengan norma baru, nah ini juga suatu tantangan buat kita. Bagaimana peserta didik itu kita harapkan dan kita jaminkan atau kita beri assurance bahwa mereka akan mencapai kompetensinya, mereka pandai, mereka skillful, tapi mereka aman dan sehat. Karena kita ingin bahwa PPD atau dokter-dokter spesialis masa depan kita adalah dokter spesialis yang handal, cakap, bisa berbicara selevel di dunia internasional, tapi mereka juga sehat, tidak berpenyakit kronis yang tertular dengan penyakit-penyakit emergensi yang baru. Seperti apakah itu COVID, apakah itu tuberkulosis, ataupun infeksi kronis yang lainnya. Sehingga banyak sekali perubahan-perubahan di era pendidikan kita.
kita harus mulai berpikir mengenai lama pendidikan, lamanya stase, proses perubahan stase berpindah dari satu stase rumah sakit ke rumah sakit yang lain dengan rumah sakit jejaring atau rumah sakit pendidikan, itu benar-benar harus kita pikirkan. Kemudian masalah distancing, kuotanya juga bagaimana, kemudian penggunaan APD, tadi sudah kita jelaskan bahwa dengan era baru ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal-hal yang biasa kita kerjakan dalam menjaga kualitas, tapi bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas itu dengan budaya yang baru, yaitu dengan distancing, menggunakan APD, kemudian melakukan testing dan screening secara rutin, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Saya rasa itu suatu hal yang baru dalam era kita yang baru, tapi tentu tidak akan berubah adalah masalah ritual keagamaan yang saya rasa ini menjadikan fondasi utama kita dalam melakukan kinerja kita. Akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin. Saya paham bahwa Syawal ini 1 bulan ya Pak Ihsan, jadi belum terlambat saya rasa untuk menyampaikan hal demikian. Kembali lagi kepada semua hadirin, dan saya lihat ini partisipan kita sudah mencapai 366 peserta, dan kebetulan kolegium itu bisa menyediakan sampai 1.000 nih Pak Ihsan, dan peserta kita harapkan cukup banyak karena tentunya kita semua haus akan tausiah atau pembekalan yang kita akan peroleh pada hari ini. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ria atas sambutannya. Dan sekarang sudah bertambah jadi 371 Dok untuk real time quick count-nya ya Dok ya, sudah 373 malahan. Alhamdulillah, semoga nanti semakin bertambah. Dan selanjutnya agar lebih barokah dan dirahmatinya acara halal bihalal dan silaturahim kita pada hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan tilawah Quran oleh Dr. Muslim SPTHTKL dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Dr. Anggina Diksita SPTHTKL. Untuk Dr. Muslim kita persilakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
ونعم أجر العاملين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Muslim dan Dokter Anggina. Alhamdulillah, Masya Allah berasa sejuk ya setelah mendengarkan tilawah Quran dan juga sari tilawahnya. Baiklah kepada seluruh hadirin dan peserta halal bihalal dan silaturahim Perhati KL dan Kolegium THT-KL. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Dan mungkin perlu saya informasikan bahwa setelah tausiah nanti kita akan diskusi bersama dan para profesor, dokter dapat menginput atau menuliskan pertanyaannya baik itu di chat atau mungkin nanti dapat langsung kita unmute, raise hand dan kita dapat berdiskusi bersama. Dan untuk topik dari tausiah oleh Ustadz adalah kebersamaan dan kaitannya dengan kinerja serta memanfaatkan waktu yang baik. Oke, sudah siap Bapak Ustadz? Ya, insya Allah. Iya, kita persilakan untuk tausiah oleh Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Silakan Bapak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Mudah-mudahan pagi hari ini semua sehat walafiat. Semua dalam keluarganya juga selalu dilindungi, dijaga, diselamatkan dari semua macam penyakit, ya khususnya yang sekarang menjadi pandemi, insya Allah. Mudah-mudahan selalu dijaga semuanya. Yang saya hormati Ketua PP Perhati KL, Profesor Dr. Jenny Basirudin, SPTHT KL Konsultan, juga Ketua Kolegium THT KL, Bu Dr. Tri Martani Kunto, SPTHT KL Konsultan Mars, seluruh profesor, guru besar, dan seluruh Bapak Ibu yang ikut dalam halal bihalal ini. Ya, ini Masya Allah sampai 403 partisipan. Mudah-mudahan walaupun virtual, tapi pahalanya sama seperti normal. Keutamaannya sama seperti kita berjumpa tatap wajah, ya seperti biasa insya Allah. Karena ada satu cerita ya, ini cerita di zaman Nabi yang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Jadi ada peristiwa namanya peristiwa Tabuk. Peristiwa Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, beliau mengajak
sahabatnya berangkat ke Tabuk. Nah, tapi karena Tabuk ini jaraknya cukup jauh, sekitar 1000 km dari kota Madinah, tidak semua sahabat punya perbekalan yang sama. Sehingga ada sahabat yang akhirnya nangis karena mereka nggak punya bekal. Tapi kata Nabi Muhammad, ya mau gimana lagi? Ini perjalanan jauh, cuaca juga panas, kalian tetap tinggal di rumah saja, stay home saja. Sebagian yang punya bekal berangkat ke Tabuk, yang tidak punya bekal diminta Nabi Muhammad untuk tetap stay home. Singkat cerita, berangkat ke Tabuk, kemudian perjalanan pulang dari Tabuk, kata Nabi Muhammad ke para sahabat yang ikut dengan beliau, kalian melakukan perjalanan dari Madinah ke Tabuk, dan sekarang kembali dari Tabuk ke Madinah, semua pahala ganjaran yang kalian dapatkan itu akan diberikan juga ke sahabat-sahabat kita yang stay home, tinggal di rumah. Gitu. Sampai para sahabat yang membersamai Nabi, mereka kaget ya, bukan menyesal, karena kalau menyesal mungkin ya tahu gini mendingan di rumah gitu. Mereka bukan menyesal, tapi takjub, heran, dan kok bisa ya stay home tapi pahalanya sama seperti yang membersamai Nabi berangkat jauh 1000 km. Kata para sahabat, mereka di rumah, mereka tinggal di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mereka di rumah, mereka di Madinah, mereka dapat pahala seperti kita. Karena ini kalimat yang jadi sebab kenapa pahala tetap dilimpahkan meskipun mereka tidak ikut dalam perjalanan. Kata Nabi, habasahumul udzru. Uzur yang menghalangi mereka untuk ikut bersama dengan kita. Uzur yang menghalangi kita untuk berkumpul dalam satu tempat bersama. Uzur yang menghalangi kita mungkin untuk bertatap wajah, bertatap muka. Uzur yang membuat kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga, pulang kampung, mudik, dan seterusnya. Tapi insya Allah, selama uzur itu yang menghalangi, keutamaan dan pahalanya itu masih tetap sempurna. Kalau yang biasanya berjamaah di masjid, sekarang gara-gara ada pandemi ini harus di rumah, kebiasaan dia ibadah di masjidnya itu tetap diberikan. Kenapa? Uzurnya yang menghalangi. Termasuk misal aktivitas kita yang biasanya dilakukan dalam kondisi normal, kemudian terhalang situasi yang tidak normal, semua ganjarannya itu akan tetap diberikan. Kita sedang sehat, misalkan biasa ibadahnya 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Tapi dalam kondisi tidak normal, kita sedang sakit, atau kita sedang sibuk, kita sedang operasi, dan seterusnya, ada halangan, ada uzur, kebiasaan ibadah yang A, B, C, D tadi tetap akan diberikan pahalanya, karena uzur yang menghalanginya. Maka, Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan, ya, meskipun uzur yang menghalangi kita untuk bertatap wajah dalam satu forum secara offline, mudah-mudahan keutamaannya tetap kita dapatkan di tempat ini, di ruang virtual ini, insya Allah. Yang kedua, setelah kita melewati bulan Ramadan, ini kemarin saya mendapat nasihat dari sesepuh, salah seorang sesepuh. Jadi sebetulnya nasihat ini mungkin sering kita dengarkan. Kondisi kita hari ini seperti kondisi seekor ulat di dalam kepompong yang melakukan physical distancing, mengisolasi diri dalam kepompong dalam kondisi saum kemarin. Tapi sang ulat keluar dari kepompongnya, keluar dengan diri yang berbeda. Dengan yang berbeda. Dia saum, dia juga mengurung diri di dalam rumah. Seperti Ramadan kita kemarin, kita saum, dan kita mengurung diri di dalam rumah, mengisolasi diri,
Mudah-mudahan dengan kondisi sekarang yang sudah mulai ada AKB, ya sudah masuk ke new normal, mudah-mudahan kita bisa meniru atau lebih baik dari seekor ulat, ya, yang mungkin sebelumnya pribadi menjijikan, ulat makhluk yang bikin kita geli, menjijikan, tapi setelah keluar dari kepompong bermetamorfosis jadi makhluk yang menarik perhatian. Kalau yang sebelumnya mungkin bergeraknya itu sangat lambat, setelah menjadi ulat, geraknya jadi jauh lebih cepat. Saat menjadi ulat mungkin pola makannya pun ya seperti itu. Ya, ulat menyisakan banyak dedaunan, tapi setelah jadi kupu-kupu, bahkan jadi sebab perkembangbiakan atau jadi sebab fertilisasi tanaman dan tumbuhan. Mudah-mudahan pribadi kita, manusia, jauh lebih baik dari seekor ulat yang bisa bermetamorfosis, bisa berubah. Ya, ini PSBB mudah-mudahan maknanya jadi perubahan sosial berskala besar, perubahan status berskala besar dan seterusnya. Ini yang kedua. Mudah-mudahan Ramadan membawa perubahan, karena memang tujuan Ramadan itu sendiri perubahan yang idealnya dari keimanan menuju ketakwaan. Yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, tujuannya supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal yang ketiga yang ingin disampaikan dalam kesempatan luar biasa ini, ada satu sabda dari Nabi Muhammad SAW yang ingin saya tampilkan slide-nya. Mudah-mudahan bisa muncul di layar Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadisnya seperti ini. Ya. Kisahnya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW, datang ke Nabi. Kemudian laki-laki ini bertanya tentang sosok manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebahagiaan tentunya kalau orang yang kita cinta ya mengucap kalimat cinta di telinga kita. Kita yang sudah punya pasangan, misalkan sudah punya suami, sudah punya istri, kemudian pasangannya mengucap kalimat I love you di telinga kita, misalkan, ya ada kebahagiaan tersendiri. Bayangkan kalau yang mengucapkan kalimat cinta itu Tuhan kita semua. Bayangkan kalau Allah yang mengatakan, aku cinta engkau, wahai hambaku. Aku cinta engkau, wahai hambaku. Dan ada sahabat yang datang ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad, bertanya tentang hal ini. Siapa sih orang yang paling banyak mendapat kalimat cinta dari Tuhannya? Siapa makhluk manusia yang paling dicintai oleh Tuhannya, oleh Allah? Dan amal apa yang bisa mendatangkan rasa cinta tadi? Bapak Ibu yang Allah muliakan, para guru besar, profesor yang Allah cintai, jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup pintu. Ya. Beliau tidak menjawab dengan jawaban yang membuat penanya itu jadi patah arang, putus semangatnya. Beliau tidak menjawab dengan jawaban, ya manusia yang paling dicintai itu saya. Manusia yang paling dicintai itu Rasulullah, aku, karena aku, dan seterusnya lah. Tapi beliau membuka pintu setiap orang untuk bisa dicintai. Dan yang luar biasa, ini Masya Allah, hadisnya sahih, sabdanya sahih, tervalidasi, betul-betul Rasulullah Nabi Muhammad yang mengatakan. Kata beliau, manusia yang paling dicintai Allah, bukan manusia yang banyak bicara seperti saya, belum tentu. Karena kata Nabi, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak memberi manfaat pada yang lain. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling banyak memberi manfaat adalah yang paling dicintai Allah. Sehingga motivasi terbesar kita untuk berbagi manfaat, memberi manfaat kepada lingkungan, motivasinya
agar Allah cinta. Agar kita jadi manusia yang paling dicintai Allah. Sehingga berlombanya itu berlomba untuk mengejar cinta Allah. Makin besar manfaatnya, makin besar juga cinta Allahnya. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dan dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ya, yang paling banyak memberi manfaat tentunya insan medis yang bergerak di dunia medis yang paling banyak memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah mencintai semua para dokter, terlebih yang berjuang di front line, yang langsung berhadapan dengan pasien COVID dan seterusnya. Kemudian jawaban dari pertanyaan yang kedua, kata Nabi Muhammad, amal yang disukai Allah adalah kebahagiaan yang engkau berikan pada dada seorang muslim. Ternyata ya, membahagiakan sesama itu jadi bagian dari usaha kita dapat cinta dari Allah. Sekilas mungkin sepele, ya, seperti yang biasa saja, tapi setelah kita memahami hadis ini, setelah kita memahami sabda Nabi ini, kita punya motivasi yang lebih saat berinteraksi dengan siapapun, dengan kolega ataupun dengan pasien. Misalkan tujuan kita, saya ingin dicintai Allah, maka saya ingin memberikan kebahagiaan kepada dada setiap manusia. Atau yang ketiga, kata beliau, kesulitannya yang kalian angkat. Atau yang keempat, nah ini yang luar biasa, atau hutangnya yang kalian lunaskan. Atau kalau tidak melunaskan hutang, setidaknya meringankan pembayaran hutang. Ya. Terlebih mungkin dalam kondisi seperti sekarang, tidak sedikit yang terkena dampak dari sisi ekonomi, finansial, keuangan, dan seterusnya. Sehingga muncul istilah ODP dalam tanda petik, ya, orang drop penghasilan, atau yang PDP misalkan, pekerja yang dirumahkan pengusaha misalkan, sehingga cicilan terus datang, tapi perekonomian atau ya finansialnya kurang. Hingga bagian yang keempat ini, hutang yang dilunaskan atau meringankan hutang, termasuk bagian dari amal yang Allah cintai. Yang kelima, kata Rasulullah, au tatrudu an hujuan, atau laparnya yang kalian hilangkan. Atau laparnya yang kalian hilangkan. Mungkin dengan bahasa sederhananya saat ini, neraktir makan itu termasuk sunnahnya Nabi. Neraktir makan itu termasuk amal yang bisa jadi bagian magnet cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi pangan, berbagi konsumsi, menjamin ketahanan pangan untuk orang lain dan untuk keluarga kita, termasuk bagian dari amal yang Allah cintai. Yang luar biasa, ini Masya Allah, poin yang keenam ini, bagian yang paling istimewa menurut saya. Kata Nabi Muhammad, kata beliau, akunya Rasulullah, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku dalam rangka menutupi kebutuhannya daripada iktikaf sebulan di masjidku. Aku lebih suka berjalan bersama saudaraku dalam rangka menutupi kebutuhannya daripada iktikaf sebulan di masjidku. Masjidku itu maknanya Masjid Nabawi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah di Masjid Nabawi seperti yang disampaikan oleh Nabi, itu semua keutamaannya dilipat gandakan jadi 1000 kali. Sholat kita 1 kali di Masjid Nabawi itu senilai 1000 kali kita sholat di luar Masjid Nabawi. Semua aktivitas kita kalau dilakukan di masjidnya Nabi Muhammad di Madinah itu dilipat gandakan 1000 kali. Bayangkan berapa banyak amal ibadah yang bisa dikerjakan dalam jangka waktu 1 bulan dengan i'tikaf. I'tikaf itu artinya kita berdiam diri, nggak keluar, beramal selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Saya yakin
zikirnya bakal banyak, ngajinya juga bakal banyak, tilawahnya bakal banyak, sholawat ke nabinya bakal banyak, dan sholatnya juga bakal berjamaah. Berapa banyak pahala yang bisa dikumpulkan. Tapi ternyata kata beliau, kata Nabi, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku dalam rangka menutupi kebutuhannya. Karena kembali lagi ke poin yang pertama, ya, yang paling dicintai Allah itu yang paling banyak memberi manfaat pada yang lain. Kalau ibadah yang sifatnya personal, ya, kembalinya ke diri kita sendiri. Kalau beriktikaf di Masjid Nabawi, kembalinya ke diri kita sendiri. Tapi berjalan bersama saudara dalam rangka menutupi kebutuhan, ini manfaatnya kembali kepada sesama. Dan ya, dalam kondisi seperti sekarang, dunia medis ini menjadi bagian yang sangat dibutuhkan. Banyak yang kemudian menemani kebutuhan saudaranya untuk bisa sembuh. Dan itu jauh lebih istimewa. Jauh lebih disukai Rasulullah SAW daripada hanya sekedar iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Tanpa mengurangi keutamaan dari iktikaf tadi, tapi poin yang pertama ini bagian yang istimewa. Poin intinya adalah yang paling banyak memberi manfaat adalah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketujuh, kata Nabi Muhammad SAW, kalau memang tidak bisa memberi manfaat, kalau memang tidak bisa berbagi kepada sesama dengan kebahagiaan, atau mengangkat kesulitan, atau meringankan hutang, atau memberikan makanan, atau membantu memenuhi kebutuhan, kalau tidak, maka poin yang ketujuh, setidaknya jangan menimbulkan mudarat. Setidaknya jangan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka siapa yang bisa menahan amarahnya, kata beliau, Allah akan tutup auratnya. Siapa yang mampu menahan murkanya padahal dia mampu melampiaskan, Allah berikan rasa aman di hari kiamat. Tadi Dr. Muslim dengan Dr. Anggina Diksita sudah membacakan surat Ali Imran ya, dengan terjemahan yang punya korelasi dengan poin yang sedang kita bahas ini. Bahwa ciri orang yang bertakwa itu mereka punya stabilitas emosi yang baik. Mereka bisa mengendalikan amarahnya, mereka bisa mengendalikan emosinya, ya. Wal kadhiminal ghaidh, bahkan mereka bisa memaafkan saudaranya. Wal afina 'anin nas. Karena mustahil bisa memaafkan kalau masih memendam kemarahan. Dan sulit untuk bisa mengendalikan amarah kalau seandainya masih tersisa sifat-sifat kebakhilan. Hingga tadi ayatnya, sedikit mengulang apa yang tadi dibaca, orang bertakwa adalah orang yang mereka berinfak, mereka berbagi secara materi dalam kondisi lapang ataupun sempit, mereka menahan amarah dan mereka memaafkan. Karena bakhil punya korelasi yang kuat dengan kemampuan menahan amarah. Cenderung kebakhilan itu berdampak kepada emosian. Orang yang pemurah cenderung peramah. Dan orang yang sulit untuk mengeluarkan hartanya untuk berbagi, cenderung emosinya atau amarahnya sulit untuk dikendalikan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Pemurah menjadi peramah, peramah menjadi pemaaf. Siapa yang mampu menahan amarahnya, Allah tutup auratnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surat Ali Imran, ya. Dalam surat Ali Imran masih ada kaitannya dengan poin yang ke-6 tadi, poin yang ke-7, ya, poin yang ke-7. Dalam surat ketiga ayat 159. Ini para ulama menyebutnya rukun kebersamaan atau syarat kebersamaan. Syarat dalam kebersamaan. Dalam surat ketiga ayat 159, surat Ali Imran 159. Kata Allah, maka disebabkan rahmat atau kasih sayang dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Kamu yang ada di ayat ini maksudnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya
kalau bukan karena kasih sayang dari Allah, Nabi Muhammad pun tidak akan bisa berlaku lemah lembut. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Kata para ulama tafsir, yang tidak bisa berlaku lemah lembut, itu ciri sedang jauh dari rahmat Allah. Yang bersikap lemah lembut, dia sedang dekat dengan kasih sayang Allah. Jadi rahmat Allah dan lemah lembut itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Makin besar rahmat Allahnya, makin banyak dia dapat kucuran kasih sayang dari Tuhannya, makin banyak dia bersikap lemah lembut kepada sesamanya. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu di sini Nabi Muhammad SAW, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dalam ruang lingkup yang kecil, saya kira, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, seandainya kekerasan itu yang terjadi, kekasaran itu yang muncul, nggak akan nyaman. Kita berada di lingkungan yang demikian. Jangankan kita, kata Allah, sekiranya Nabi Muhammad bersikap keras dan berhati kasar, orang-orang pasti bakal menjauh dari sekelilingnya. Ini jadi parameter ya, bagi saya pribadi dan untuk kita semua. Seandainya orang lain merasa tidak nyaman berada di sekitar kita, pasti sebabnya dua. Kalau kita sebagai istri saat suami tidak nyaman, kalau kita sebagai suami saat istri tidak nyaman, kalau kita sebagai orang tua saat anak tidak nyaman, kalau ada ketidaknyamanan yang dialami oleh orang lain, sebabnya hanya dua. Sikapnya yang keras, yang kedua, hatinya yang kasar. Tentu mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling kita. Maka kembali lagi ke poin yang pertama, kita mengejar rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari kasih sayang dari Allah, karena dengan kasih sayang akan lahir kelembutan, bersikap lemah lembut. Karena itu, rukun yang pertama ya, atau ya rukun kebersamaan dalam surat Ali Imran ini, yang pertama kita mengejar kasih sayang Allah. Yang kedua, kalau sudah ada kasih sayang Allah, akan muncul sikap lemah lembut. Yang ketiga, kata Allah, karena itu maafkanlah. Karena itu saling memaafkanlah. Ada teori, mungkin bukan teori ya, porcupine teori, teori landak. Jadi kumpulan landak, mereka sedang menghadapi musim dingin. Menghadapi musim dingin. Mereka ada di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, berkumpul dengan sesama landak. Resikonya, karena berkumpul, masing-masing itu akan saling nusuk dengan landak yang lain. Akan saling melukai, atau sengaja atau tidak sengaja akan ada duri yang nusuk ke landak yang lain. Tapi mereka, landak-landak ini bisa selamat dari kerasnya musim dingin. Mereka mendapatkan kehangatan, tapi dalam luka. Ada kehangatan dalam luka. Itu pilihan landak yang pertama. Atau yang kedua, landak-landak ini lebih memilih mencari kenyamanan, menjauh dari sesama landak yang lain. Mereka tidak saling melukai, tapi resikonya mereka mengalami kebekuan sampai akhirnya kematian. Pilihan yang pertama, kehangatan dalam luka. Pilihan yang kedua, beku dalam nyaman. Saya kira interaksi kita dengan sesama pun tidak akan jauh lah seperti kisah landak tadi. Karena mungkin bukan di badan kita yang ada duri, kadang lisan kita yang berduri, kadang sikap kita yang jadi duri untuk orang lain, atau mungkin orang lain yang punya duri sehingga kadang menusuk kita. Dalam kebersamaan, ya, dalam kumpulan, dalam organisasi dan seterusnya, pilihannya hanya ada dua.
mencari kenyamanan tapi ada kebekuan, atau ya mencari kehangatan tapi kadang ada resiko gesekan dan seterusnya. Hingga kata Allah yang ketiga, karena itu maafkanlah. Saling memaafkan. Fa'fu anhum. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, para guru besar, profesor yang saya hormati, ada perbedaan ya antara maaf dan ampunan. Memaafkan dengan mengampuni. Kalau dalam doa kita, ya ada doa, maafkan kami dan ampuni kami. Dalam Asmaul Husna, yang biasa kita baca, atau nama-nama baik Tuhan kita, ada Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun, ada Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Ini dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya secara bahasa antara memaafkan dan mengampuni? Kata ahli bahasa Arab begini, memaafkan itu kalau jejak semua kenangan itu sudah bisa dihapuskan. Itu namanya memaafkan. Tapi kalau mengampuni, jejaknya masih tersisa, tapi balasannya tidak ada, tidak diberikan. Kalau kita bertransaksi dengan memaafkan, saya maafkan Anda, mohon maaf lahir dan batin dan seterusnya, itu berarti kita sudah melupakan semua catatan keburukan, tidak ada lagi unek-unek, nggak ada lagi yang akan diungkit-ungkit di masa yang akan datang. Itu namanya memaafkan. Tapi kalau mengampuni, jejaknya masih ada, unek-uneknya masih tersisa, hanya saja kita nggak akan membalas perbuatan orang tadi ke kita. Dan dua-duanya kita diajarkan. Pertama, kita diajarkan minta maaf. Yang kedua, kita juga diajarkan minta ampun. Dan ya, dalam ayat ini juga terkait dengan interaksi dengan sesama, khususnya dalam kebersamaan, Allah memerintahkan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dan mohonkan ampunan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Saling mendoakan kepada sesama, khususnya mendoakan supaya semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalaulah Nabi Muhammad saja yang beliau tidak punya kesalahan, beliau tidak punya dosa, dalam satu hari beliau tetap beristighfar setidaknya 100 kali. Saya kira kita yang banyak ya berhubungan dengan atau seringkali sengaja atau tidak sengaja kita jatuh dalam perbuatan dosa, baik dosa yang sifatnya itu nampak dari luar ataupun dosa yang muncul dari dalam batin, hati dan perasaan kita. Kalau Nabi saja 100 kali dalam satu hari minimal, saya kira kita jauh lebih banyak, harus jauh lebih banyak dalam beristighfar dan saling mendoakan supaya Allah mengampunkan sesama kita. Ini menjadi bagian supaya kita juga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Tuhan, yang kedua kelembutan, yang ketiga kita saling memaafkan, yang keempat kita saling mendoakan, dan yang kelima wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Saling mendengarkan. Karena inti dari bermusyawarah, kita duduk bersama, kita mendengarkan masukan, kita mendengarkan pendapat dari orang lain. 5 hal inilah yang menjadi nilai kebersamaan dari surat Ali Imran ayat 159. Terkait poin yang pertama tentang disebabkan rahmat dari Allah, ada satu doa yang rutin dibaca, dipanjatkan oleh Nabi kita. Doa yang intinya atau doa yang maknanya mengais rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena semua itu bergantung dari rahmat, ya. Kelancaran usia kita, kelancaran urusan kita, keberkahan rizki kita, kebaikan hidup kita, keharmonisan rumah tangga kita, dan segala kebaikan dalam hidup kita, semuanya bergantung dari rahmat Tuhan kita. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika. Dengan kasih sayang dari Allah, dengan rahmat dari Tuhan, maka kita akan mampu bersikap lemah lembut. Yang dekat dengan rahmat Tuhannya, yang mampu bersikap lemah lembut kepada sesamanya. Yang jauh dari kasih sayang Tuhannya, akan jauh dari mengasihi sesamanya. Sehingga doa ini yang paling banyak, atau di antara doa yang banyak diminta oleh Nabi kita. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika, tahdi biha qalbi, wa tajma'u biha amri, wa talummu biha sya'fi, wa tuslihu biha ghaibi, wa tarfa'u biha syahidi, wa tuzakki biha amali, wa tulhimuni biha rusydi, wa taruddu biha ulfati, wa ta'simuni biha min kulli su. Ya Allah, wahai Tuhan kami, aku meminta kepadamu rahmat. Senabi-nabinya Nabi yang dijuluki rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam, beliau masih minta untuk mendapatkan rahmat. Padahal kelembutannya begitu luar biasa, adabnya begitu luar biasa, akhlaknya sudah luar biasa, tapi beliau terus berdoa, beliau terus minta. Aku meminta rahmatmu, yang dengan rahmat ini, hidayah menunjuki hati, urusan tidak tercerai-berai lagi, jauh menjadi dekat di sini, yang tak nampak diperbaiki, masalah hati diperbaiki, yang nampak dijunjung tinggi, amalanku menjadi suci, pikiranku terilhami, persatuanku kembali, dan diriku terhindar dari segala perbuatan keji. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sya'fi. Wa talummu biha sya'fi. Yang jauh menjadi dekat, yang tercerai-berai menjadi bersatu, yang nampak persatuanku kembali, wa taruddu biha ulfati. Seandainya ini menjadi bagian dari wirid kita, menjadi bagian dari doa-doa kita yang kita panjatkan, mudah-mudahan ya kebersamaan kita atau jalinan kerjasama dengan siapapun, Allah akan turunkan berkahnya, Allah akan turunkan rahmatnya, dan Allah akan permudah semua hal yang terkait dengan kebersamaan tadi, sehingga mudah-mudahan ketika kondisinya sudah kondusif, kinerjanya juga insya Allah akan meningkat, dan terkait dengan masalah ini juga, Allah akan bantu urusan kita terkait dengan masalah waktu dan segala aktivitas kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang terakhir ya dalam kesempatan kali ini, ada satu bagian, ada satu ayat ya dalam surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza faraghta fansab. Maka apabila kalian telah selesai dengan satu pekerjaan, fansab, berlelah-lelahlah dengan pekerjaan yang berikutnya. Fa'idza faraghta fansab. Ayat dalam surat Al-Insyirah ini menegaskan tentang sebuah prinsip bahwa fokus, tuntas, dan ritme yang teratur ini menjadi bagian dari tuntutan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam satu hadisnya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan indikator kualitas keberagamaan seseorang itu bisa dilihat dari sejauh mana dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Semakin baik agama seseorang, semakin pandai dia membuat skala prioritas. Yang tidak prioritas, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, dia bisa kurangi, dia bisa tinggalkan. Yang memiliki makna dalam kehidupannya, dia bisa dapatkan atau dia bisa usahakan, dia bisa kerjakan. Fa'idza faraghta fansab.
Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, para profesor, guru besar, saya kira ini saja mungkin yang bisa disampaikan di halal bihalal dan silaturahmi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita, bisa menjadi motivasi bagi kita. Berawal tadi dari ya kisah di peristiwa Tabuk yang mudah-mudahan walaupun stay home pahalanya tetap sama, keutamaannya tetap sama. Kemudian poin yang kedua, insan yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat, bahkan dibandingkan dengan ibadah yang sifatnya itu hanya hubungan kita dengan Allah saja, tanpa mengurangi nilai dan keutamaan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga, kalaupun tidak bisa memberi manfaat, setidaknya kita tidak menimbulkan madarat. Sehingga poin yang ketiga ini mengantarkan kita ke poin yang keempat, ya, orang yang mampu menahan amarah, orang yang bisa bersikap lemah lembut adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Tuhannya. Karena sikap keras, berhati kasar itu menjauhkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang terakhir tadi doa yang biasa dipanjatkan Rasulullah SAW. Saya kira ini saja mungkin, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi bekal untuk kita dalam beramal dalam seharian kita ke depan, insya Allah. Saya kembalikan lagi ke Dr. Ferusya Maulanda, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz atas tausiahnya yang mengajarkan kepada kita bagaimana arti kebersamaan dan juga bagaimana kaitannya untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan meningkatkan kinerja kita dalam praktek sehari-hari. Saya persilakan kepada seluruh peserta halal bihalal dan silaturahim, kepada profesor, dokter-dokter spesialis, para senior, rekan sejawat yang ingin bertanya dan berdiskusi langsung dengan Bapak Ustadz, dipersilahkan. Boleh raise hands, nanti kita dapat langsung berdiskusi. Ntar suaranya bisa langsung terdengar. Mungkin sambil menunggu ya Pak Ustadz, ini ada yang masuk pertanyaan. Boleh saya bacakan dulu ya Bapak Ustadz ya? Baik, silakan. Ini ada yang bertanya, bagaimana untuk pada masa pandemi ini hukum sholat Jumat 2 gelombang. Kira-kira bagaimana? Dan lalu saat sholat berjamaah dan kita harus melakukan physical distancing, bagaimanakah? Karena seperti kita tahu sunnahnya sholat berjamaah adalah meluruskan dan merapatkan syaf. Mungkin ada yang mau dikomentari terlebih dahulu, Bapak Ustadz? Baik, kalau pertanyaan seputar fikih, ya fikih itu hukum terkait dengan tata cara dalam beribadah selalu menyisakan tarik ulur pendapat, karena masing-masing ada argumentasinya, masing-masing ada dalilnya, ya masing-masing ada pegangannya. Yang contoh misalkan, contoh yang sifatnya keseharian. Kalau sholat subuh ada yang kunut dan ada yang tidak kunut. Nah, mana yang akan kita pilih? Mana sih yang benar? Insya Allah semuanya benar. Yang tidak benar, yang nggak mau sholat subuhnya, misalkan. Hal-hal seperti itulah gitu. Termasuk dalam masalah hal seperti ini, punten. Jangankan di zaman sekarang, ini sebagai mukaddimah, karena selalu ya pertanyaan seputar masalah fikih ini tarik ulurnya selalu ada. Jangankan di zaman sekarang, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad sendiri. Jadi ceritanya, kata Nabi Muhammad ke para sahabat, beliau mengirim kelompok ke satu tempat. Kata beliau ke kelompok ini, kalian sholat asar nanti di daerah Quraisyah, nama tempatnya. Di tempat orang-orang Quraisyah. Sholat asar di Quraisyah. Berangkat ba'da zuhur, sampai di tengah perjalanan, belum sampai ke lokasi ke tujuan, masuk waktu asar. Kata sebagian sahabat, kita sudah masuk waktu asar, berarti kita sudah harus sholat. Kata sebagian yang lain, oh perintah dari Nabi, sholat asarnya nanti di lokasi, di tempat tujuan. Kata sebagian yang pertama tadi, tapi waktu sudah masuk. Kata sebagian yang kedua, tapi kan perintahnya sholat di tujuan. Kata yang pertama, kalau kita sholatnya di tempat tujuan, mungkin sudah lewat waktunya. Mungkin sudah isya, karena kita baru setengah perjalanan.
Kata sahabat yang kedua, kelompok yang kedua, enggak, pokoknya kalau kata Nabi sholatnya di sana, sholatnya di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Sebagian sahabat ada yang sholat pada waktunya, tidak pada tempatnya. Sebagian ada yang sholat pada tempatnya, tapi sudah lewat waktunya. Tapi sudah lewat waktunya gitu. Singkat cerita, mereka datang ke tempat tujuan, kemudian mereka bersatu lagi, mereka pulang ke Madinah, kemudian menyampaikan peristiwa tadi. Apa komentar Rasulullah? Jawaban Rasulullah cuma tersenyum. Ya. Ini perintah dari nabinya satu, hadisnya cuma satu, tapi memahaminya bisa jadi dua. Yang satu memahami hadisnya itu secara tekstual, kalau kata nabinya gini, ya gini. Yang satu memahami hadisnya itu secara kontekstual. Oh, maksud Nabi supaya kita cepat datang ke sana. Adapun kita masih terhambat di tengah perjalanan, tapi belum sampai dan waktu asar sudah masuk, kita masuk ke sana. Rasulullah tidak menyalahkan yang A, Rasulullah nggak menyalahkan yang B. Dua-duanya dapat senyum Nabi. Itu kejadiannya padahal di zaman Nabi, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ada yang Jumatan, misalkan, oh, enggak, kita masih belum Jumatan. Kita di rumah saja. Karena ini masih zona merah atau zona hitam mungkin sebagian tempat. Ada sebagian lain yang, oh enggak, kita sudah new normal, sudah bisa membuka masjid, hanya kita pakai physical distancing, pakai jarak. Tapi kalau jaga jarak berarti quote atau ukuran masjidnya itu hanya cukup untuk setengahnya. Sehingga akhirnya ada yang menyarankan sholatnya itu keluar lapangan. Kalau itu memungkinkan, itu bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak memungkinkan, nah ada dua. Yang pertama, ada yang mengatakan, yang tidak kebagian itu sholat zuhur di tempat. Jadi gelombang yang pertama, kemudian selesai keluar, datang yang kedua cukup sholat zuhur di tempat. Mau ambil pendapat yang ini, silahkan. Itu ada argumentasinya. Atau mau mengambil pendapat yang kedua, rasanya nggak nyaman kalau cuma sekedar sholat zuhur. Kita kan sudah ngumpul. Ya sudah, kita Jumatan saja lagi. Mau Jumatan lagi, juga silahkan. Dan itu juga ada argumentasinya. Tapi kalau ada lapangan yang cukup luas, kemudian masih bisa ke lapangan tadi, itu jauh lebih afdol. Karena kata para ulama begini, esensi dari sholat Jumat itu adalah kebersamaan dalam satu waktunya. Kalau seandainya dalam satu waktu tadi kebersamaannya tidak ada, nah yang terlambat tadi atau yang gelombang 2 tadi, normal lagi saja sholat zuhurnya. Itu kata pendapat yang pertama. Kata pendapat yang kedua, oh enggak, ya sudah. Kalau misalkan memang kondisinya mendesak seperti ini, kita Jumatan lagi. Oh, silahkan, Jumatan lagi. Jadi saya hanya bisa menyodorkan, ini loh, ada dua pendapat, silahkan pilih yang mana. Masing-masing ada argumentasinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Selanjutnya dokter Ria ingin bertanya, ingin secara langsung dok? Coba Ibu Tas nanya. Kita dengar suara. Ya, dokter Ria. Ya, terima kasih sekali Pak Ustadz tausiah yang sangat menyejukkan, terutama dalam kondisi seperti ini. Tapi tentu kita semua ingin menjadi insan yang paling dicintai oleh Allah, itu udah pasti. Nah, pada kondisi sekarang ini kan PSBB lah segala macam itu kan tadi kalau Pak Ustadz lihat bahwa kami medis kadang-kadang ada rasa putus asa kalau misalnya hashtag terserah saja gitu kan, itu Indonesia terserah gitu ya. Itu memang tidak boleh seperti itu, tapi itu kan cerminan bahwa kita tuh sebetulnya ingin sekali bersikap sangat keras dan tegas terhadap distancing. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan bahwa ada beberapa sikap yang bagaimana kita bisa dijauhi oleh orang-orang kalau kita bersikap keras dan tegas ataupun bersikap sangat kasar. Kata di lain pihak kita harus ada suatu sikap yang keras dan tegas. Di situ juga Bapak sempat sampaikan juga dalam kebukuan tapi nyaman, itu yang efek silandak itu Pak. Terus kemudian juga ada maaf dan ampun, tapi yang terpenting ada tadi musyawarah dan mufakat di dalamnya. Mungkin itu bisa lebih dijelaskan Pak
Ustadz. Bagaimana kita di saat-saat suasana yang ketidakjelasan, semua orang cemas, kan? Semua orang cemas, termasuk nakes kita juga cemas. Apakah saya tidak menularkan anak-anak kami di rumah, suami kami atau istri kami di rumah, tidak menularkan orang tua kami di rumah. Itu lain pihak bahwa kita ingin sekali melakukan amanah tugas kita. Bisa dijelaskan lebih kepada itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik Dokter ya. Terkait dengan tadi masalah hati yang kasar dan sikap yang hati yang keras dan sikap yang kasar, ini memang konteksnya lebih ke individu ya, interaksi secara individu. Tapi terkait dengan masalah kemaslahatan umum, ini ada tentunya karena ada ayat yang lain yang juga dalam konteks tadi, dalam konteks yang dalam sejarah ya perjalanan hidup Nabi, yang namanya mengangkat senjata bahkan itu ada. Gitu. Jadi tidak selamanya dalam prakteknya kehidupan Nabi itu hanya sekedar mengalah, terserah dan seterusnya. Ada saatnya gitu. Tapi karena tadi kita bicara tentang masalah hal yang sifatnya interaksi pribadi dengan ya rekan kerja, rekan sejawat, dan seterusnya, kebersamaan dalam satu lingkungan yang homogen, ayat yang tadi yang kita angkat. Adapun ayat yang lain, ya ayat atau terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, ini ada hadis yang bikin para sahabat itu heran gitu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang mungkin bahasanya agak kencang, diseret dengan rantai ke surga, diseret dengan rantai ke surga. Para sahabat, kok bisa diseret dengan rantai ke surga? Karena orang ini hanya sekedar ingin ikut syahwat di dunia. Tapi waktu di dunia, ada orang yang ingin menyelamatkan supaya dia nggak keseret ke dalam api neraka. Gitu, sehingga di akhiratnya, dia diseret ke surga. Saya kira kita sepakat. Ketegasan untuk sebuah kemaslahatan jauh lebih baik daripada dibelai manja, tapi kemudian ujungnya adalah petaka dan bencana. Gitu. Dan, kalau dalam interaksi dengan masalah kemungkaran atau keburukan, kita mengenal ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, apa kata Rasulullah dalam sikap sebagai seorang yang beriman melihat yang mungkar? Mungkar itu, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bedakan antara mungkar dengan fahisyah. Ada mungkar, ada fahsya. Kalau mungkar itu semua tindak tanduk yang merugikan si pelaku saja. Orang lain nggak ada yang rugi. Tapi kalau fahisyah, itu yang rugi bukan hanya si pelaku, yang rugi juga orang lain. Gitu. Contoh misalnya, kalau mabuk, orang mabuk, yang rugi mungkin si pelaku. Tapi kalau mabuk kemudian dia merusak, itu namanya fahisyah. Gitu. Jadi ini terminologi yang berbeda, mungkar dengan fahisyah. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, kalau yang mungkar saja itu perlu dicegah, apalagi yang fahsya. Gitu. Kalau yang merugikan si pelaku saja tanpa merugikan orang lain, kita disuruh untuk mencegah, apalagi yang akan merugikan orang lain. Misal, contoh. Boleh jadi satu perbuatan yang sama, itu bisa mungkar, bisa fahsya. Misal, contoh, mohon maaf kalau ini yang baru saya ingat sekarang. Punten, merokok misalkan. Kalau seandainya merokok itu dia di ruangan sendirian, kemudian asapnya dia sedot sendiri,
yang rusak tenggorokan dan alat pernafasannya itu hanya dia hanya merusak dirinya sendiri. Tapi kalau dia melakukan itu di ruangan umum, dia sudah merusak orang lain. Itu namanya fahsya. Perbuatannya sama, tapi ketika ada efek ke orang lain jadi fahsya. Nah, dalam hal ini, ya, kalau yang mungkar saja diperintahkan untuk dicegah, apalagi yang fahsya. Kata Rasulullah begini, kalau kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah, ubahlah dengan tangan. Dengan tangan itu bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan tanda tangan, dengan power, itu dengan tangan. Itu mungkar ya, apalagi yang fahsya, yang merugikan orang lain. Artinya, strict dengan kekuasaan untuk mencegah kemungkaran, apalagi yang fahsya, itu ternyata bagian dari perintah Nabi, bagian dari ciri keimanan seseorang. Kalau nggak bisa dengan tangan, kata Nabi, dengan lisan. Bicara, atau di media sekarang, vokal, itu juga bagian dari nahi mungkar. Kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan hati. Tapi perhatikan, di ujungnya Rasulullah kemudian menyebutkan, dan itulah selemah-lemahnya iman. Artinya kalau hanya sekedar ngedumel, sudahlah, itu berarti masih ada imannya, cuman imannya lemah. Makin kuat keimanan, itu justru makin mampu untuk mencegah. Sehingga dengan tangan, yang penting kemungkaran tercegah, yang penting kerugian bisa dihindari, itu bukan hal yang terlarang, ya berbeda dengan poin yang tadi kita sampaikan di surat Ali Imran 159. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjelaskan. Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini juga sudah banyak masuk pertanyaan. Kita coba telusuri satu persatu. Pertama, ini ada yang nanya, Pak Ustadz, apakah waktu meminta maaf harus menyampaikan hal-hal yang kita lakukan kesalahannya, atau langsung minta maaf lahir batin saja secara umum? Dan yang kedua, kalau kita menolong orang, tapi justru membawa mudarat untuk diri kita. Nah, apakah kita harus lebih mengutamakan keselamatan diri kita? Mungkin ini ada kaitannya dengan situasi pandemi sekarang ini ya, Pak Ustadz ya? Ya. Baik, untuk yang pertama, tentang meminta maaf, ini memang lebih ke, kalau seandainya, ini jawabannya memang agak nyambung nanti dengan yang kedua. Kalau seandainya menimbulkan madorot yang lebih besar saat minta maaf dengan menyebutkan kesalahan, itu lebih baik jangan menyebutkan. Jadi mohon maaf ya, karena saya ini pernah begini, sementara yang kita mintai maafnya dia nggak tahu kalau ternyata dia diperlakukan sedemikian parah misalkan. Nah, kalau ternyata akan menimbulkan madorot yang lebih parah, lebih baik kita minta maaf secara umum saja. Kalau seandainya saya punya kesalahan, tolong dimaafkan. Karena kalau orang lain tidak tahu dengan semua perbuatan kita, itu tanda kita masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah tidak perlu dijabarkan apa saja kesalahan kita, itu apalagi yang sifatnya individu tadi. Kemudian yang kedua, ya, tentang menolong orang tapi berdampak buruk. Nah, berdampak buruk untuk kita, ini memang akhirnya menjadi pilihan. Saya ingin share dalam surat Al-Hasyr misalkan. Dalam surat Al-Hasyr. Izinkan saya untuk sharing ayatnya untuk membantu kita memudahkan melihat ini. Dan mereka, orang Ansor, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini level yang tertinggi. Level yang tertinggi yang kalau bicara gampang, kalau praktek butuh perjuangan. Kalau praktek butuh perjuangan. Di saat kita sendiri itu kesusahan, kemudian mendahulukan orang lain, ini menempati posisi yang tertinggi.
Dan contohnya ada ya, contohnya ada, bukan hanya sekedar utopia mengawang-awang, tapi contohnya ada. Dulu para sahabat, bukan nabi, manusia biasa yang bisa mendahulukan orang lain sebelum dirinya sendiri. Tapi kalau ini kaitannya nanti dengan orang lain, misal dengan keluarga, maka kita harus punya pertimbangan dengan keluarga. Contoh misalnya gini, kalau saya sebagai kepala rumah tangga, kemudian saya punya harta yang saya miliki, bolehkah saya infakkan semuanya demi menolong orang? Tapi yang akan kena korban, yang jadi korban itu keluarga saya, karena mereka akan kesusahan. Atau saya nggak peduli dengan keluarga, pokoknya keluarga saya harus ikut serta dalam kebaikan ini. Kata para ulama, kalau dia itu punya kaitan dengan orang lain, ya bukan hanya bawa dirinya sendiri saja, maka mendahulukan orang terdekat itu jauh lebih penting daripada mendahulukan orang yang jauh. Gitu. Jadi sang suami dia nanya ke istrinya, Bu, Bapak mau mengeluarkan uang kita untuk membantu saudara-saudara kita, tapi di uang ini ada jatah ibu, jatah bulanan. Kira-kira bersedia tidak kalau uang ini dibagikan untuk orang lain? Jadi yang pertama kali ditanya itu orang terdekatnya. Kalau kata orang terdekat, oh enggak, ibu nggak mau, jatah saya itu jangan diberikan ke orang lain. Berarti enggak, jangan. Tapi kalau jawaban dari sang istri, jawaban dari anak, jawaban dari ibunya mengatakan, kami rela, kami ikhlas, kami ridho, berangkat. Gitu. Termasuk misalkan para nakes yang kalau seandainya kata suaminya atau kata ibunya, kata keluarganya misalkan, jangan, karena kami itu khawatir, dahulukan orang terdekat sebelum mendahulukan orang lain. Tapi kalau dia hanya bawa diri sendiri saja, ya bawa diri sendiri saja, itu silahkan. Pilihannya itu pilihan personal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini terima kasih atas ceramah Ustadz yang sangat bermanfaat. Izin bertanya, bagaimanakah sikap atau contoh Nabi dalam menghadapi sifat-sifat manusia yang seperti utulin, masyain, dan ribah? Dan hal-hal yang sama seperti sifat-sifat yang tadi Pak Ustadz. Baik. Ada keseimbangan ya dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tidak ekstrim kanan, juga beliau tidak ekstrim kiri. Ada kalanya beliau itu bersikap lemah lembut, dan ini mayoritas. Tapi ada kalanya beliau juga dengan wajah yang merah. Bahkan ada kisah cerita di mana beliau pernah berdoa yang isi doanya itu, kalau bahasa sekarangnya mungkin mendoakan keburukan lah. Kapan beliau bersikap seperti itu dan kapan beliau bersikap lemah lembut, ini masing-masing ada panduannya. Kalau contoh misalnya, bayangkan kalau seandainya kita berangkat ke satu tempat. Nabi dari Mekah berangkat ke Taif. Kemudian sampai di daerah yang namanya Taif, bukan disambut, tapi Nabi justru disambit, dilempari batu. Kemudian turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, seandainya engkau mau mereka melemparimu dengan batu, kita akan lempari mereka dengan gunung. Mau tidak? Kalau kita di posisi beliau, mungkin jawabannya jangan satu gunungnya, semua gunung lempar. Mungkin jawaban kita seperti itu. Tapi saat itu jawaban beliau, jangan dilempari. Apa jangan dilempari? Karena mereka orang yang mengerti. Karena mereka orang yang belum mengerti. Nah, tapi kejadian saat Nabi itu doa kunut, namanya kunut nazilah. Kunut yang kita kerjakan waktu sholat subuh, itu awal mulanya dari sini, dari peristiwa ini. Jadi Nabi kirim 70 sahabatnya ke satu tempat atas undangan dari tempat tadi, dari penduduk tempat tadi. Dikirimlah 70 sahabat ini untuk ngajar ngaji lah kalau bahasa kita sekarang. Sampai ke lokasi, ternyata yang 70 itu dibunuh
tersisa 1, pulang ke Madinah, lapor ke Rasulullah dengan kondisi tadi. Apa reaksi Nabi? Nabi kemudian setiap sholat berjamaah, beliau mengangkat tangan dan beliau mendoakan kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang sudah mengganggu para sahabatnya. Jadi di satu sisi beliau sangat lemah lembut, tapi di sisi lain beliau juga sangat tegas. Gitu. Kalau kaitannya dengan masalah pribadi, beliau lebih banyak memaafkan. Tapi kalau kaitannya dengan masalah umum, masalah prinsip, masalah yang sifatnya itu keagamaan, masalah yang sifatnya itu dalam kebersamaan, maka ketegasan yang beliau kedepankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, baik Ustaz. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Bagaimana seharusnya kita merefleksikan atau menyikapi seseorang dengan ibadah pribadinya yang bagus, namun hubungan dengan sesama manusianya kurang baik? Atau justru sebaliknya, hubungan dengan sesamanya baik, tapi ibadah pribadinya yang kurang? Silakan Pak Ustaz. Ya, ini kalau kita kumpulkan ya ayat-ayat terkait dengan masalah hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan vertikal dengan hubungan horizontal, selalu semuanya itu seimbang. Contoh misalnya, ini kalau diizinkan saya akan menampilkan beberapa ayat. Contoh misalkan dalam surat Al-Ma'un, surat pendek di akhir juz 30 di akhir Al-Qur'an. Kata Allah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapakah orang yang mendustakan agama? Orang yang beragama tapi dia mendustakan agamanya. Artinya beragamanya itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku beragama tapi sikapnya itu tidak seperti sikap orang yang beragama, orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? 1, orang yang tidak sayang ke anak kecil. Orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kalimatnya bukan tidak memberi makan orang miskin, tapi tidak menganjurkan. Karena kalau memberi makan, itu belum tentu semuanya mampu. Tapi kalau mengajak untuk memberi makan, itu insya Allah semuanya mampu. Selama bisa ngajak, dia bisa menganjurkan. Nah, yang keempat, kalau yang ayat kedua, ayat ketiga itu bicara tentang ibadah sosial, ternyata ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam itu bicara tentang ibadah vertikal. Jadi orang yang mendustakan agama adalah orang yang sholat, tapi di saat yang sama mereka nggak sayang ke anak kecil, di saat yang sama mereka itu bakhil, di saat yang sama mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Ini satu misalkan contohnya. Contoh yang kedua misalnya, terkait dengan masalah ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Dalam surat Al-Ma'arij, di ayat ke-19. Manusia itu, kata Allah, diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia akan berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, ia akan kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Artinya, makin baik ibadah vertikalnya, itu akan nampak indikatornya dari baiknya dia dalam berinteraksi dengan sesama dan kemampuan dia mengendalikan emosi. Kalau saya ingin mengukur sholat saya sudah benar atau tidak, ibadah saya sudah bagus atau tidak, indikasinya 1, emosi saya sudah stabil atau belum, ya, mental saya sudah stabil atau tidak, interaksi saya dengan sosial sudah baik atau tidak, rasa sayang saya kepada anak kecil sudah baik atau tidak, karena hablum minallah atau hubungan ibadah vertikal dengan ibadah horizontal itu tidak bisa justru orang yang ibadahnya adalah orang yang baik sosialnya. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini masih ada sekitar 3 pertanyaan. Mungkin kita jawab singkat-singkat ya Pak Ustadz ya. Ini Baik, ada baik. pertanyaan, bagaimanakah perbedaan antara memaafkan dan memberi ampunan tadi? Jika memaafkan sudah menghapus semua jejak kesalahan, dan jika memberi ampunan masih ada bekasnya, namun kita tidak membalas. Apakah kedua konteks ini tadi, memaafkan dan memberikan ampunan itu dapat dipakai antar sesama manusia? Dan apakah artinya memaafkan itu lebih baik dari memohonkan ampunan? Ya, memang kalau dari sisi pemaknaan, ya memaafkan itu jauh lebih susah daripada sekedar memberikan ampunan. Kalau memberikan ampunan, ya saya nggak akan membalas, tapi saya masih susah untuk bisa memaafkan. Kalau ketemu orang ini orang yang nggak pernah bayar utang dan seterusnya, masih ada. Tapi untuk marah ke orang tersebut, untuk membalas menjelek-jelekan, saya nggak akan melakukan itu. Itu namanya mengampuni. Sesama manusia pun sama seperti itu. Gitu. Tapi kalau memaafkan, melihat wajah orang yang nggak pernah bayar hutang ke kita, kita sudah enjoy, kita sudah easy going, sudah biasa, itu berarti sudah memaafkan. Gitu. Orang yang pernah melukai, orang yang pernah menyakiti, kalau kita maafkan, berarti sudah dilupakan. Tapi kalau saya nggak akan balas, berarti kita sudah bisa mengampuni, tapi kita masih belum bisa memaafkan. Itu sedikit perbedaan antara maaf dan ampunan. Wallahu a'lam. Iya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, karena mengingat waktu. Silahkan. Yang pertama, kalau kita sebagai dokter, sebelum memberikan pelayanan atau melakukan tindakan, kita biasanya melakukan yang namanya informed consent, berarti memberikan penjelasan tentang tindakan yang akan kita lakukan serta resiko-resiko yang lainnya. Dan hal ini seperti juga akan memberi harapan kepada pasien. Namun di tengah-tengah tindakan ternyata ada tidak sesuai seperti yang diharapkan dan hasilnya malah membuat kondisi pasien tadi menjadi tidak baik. Nah, apakah menurut pandangan Islam, jadi kan seperti kontradiktif ya Pak Ustadz ya, kita jelaskan dan memberikan harapan, tapi ternyata hasilnya mungkin kurang baik. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya, ini untuk praktikal di lapangan nih Pak Ustadz, apakah boleh kita tenaga medis menjamak sholat maghrib ke Isya? Oleh karena kami praktek memakai APD lengkap. Dan kalau sholat maghrib dengan membuka APD, maka APD-nya tidak bisa dipakai lagi. Sementara setelah sholat maghribnya dengan memakai APD itu rasanya kurang afdol. Mungkin dapat direspon untuk pertanyaan seperti ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, untuk pertanyaan yang pertama saya kira perlu juga untuk disampaikan bahwa ini masalah akidah ya, masalah keyakinan bahwa kita sebagai manusia kewajibannya hanya sekedar berusaha, tapi hasil nanti terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa modal seperti itu ya orang akan sangat menggantungkan dirinya itu ke tenaga medis dan gak ada gantungannya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi sebagai nakes, sebagai tenaga medis, sebagai dokter yang saat berinteraksi dengan pasien juga jangan sampai membuat ketergantungan orang lain kepada kita dalam segala hal, dalam segala interaksi. Sebagai orang tua, jangan sampai membuat anak itu selalu bergantung ke orang tua. Sebagai pasangan pun demikian. Hatinya ya, kalau hatinya jangan bergantung kecuali ke Allah. Adapun secara fisik kita tetap berobat, kita tetap cari nafkah dan seterusnya. Hingga menyampaikan keberhasilan atau harapan itu memang perintah, tapi juga jangan sampai memang ini butuh keseimbangan nantinya. Harapan itu kemudian membuat atau membuat ketergantungan ke usaha tadi. Disampaikan bahwa sebagai seorang yang punya agama, orang yang punya keyakinan, manusia itu hanya berusaha dan mudah-mudahan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan kita semua. Jadi didekatkan dengan qada dan qadar, didekatkan dengan keimanan dengan takdirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang jamak sholat maghrib dan isya atau bahkan zuhur dan asar gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini juga masih pertanyaan tentang fikih. Kalau jamak itu boleh. Bahkan ini ada hadis ya, Rasulullah pernah menggabungkan sholat tanpa ada hujan, tanpa sakit, tanpa perjalanan. Jadi beliau ada di Madinah,
Madinahnya nggak hujan, beliaunya nggak melakukan perjalanan, tapi beliau pernah menggabungkan sholat. Gitu. Artinya biasanya kalau jamak itu karena ada sebab, ini nggak ada sebab apa-apa, beliau pernah sholat jamak. Sehingga kata para ahli fikih, oh peristiwa ini bisa jadi argumentasi, dalil bahwa menggabungkan sholat, ya, menjamak sholat saat ada kepentingan, saat ada kebutuhan, itu dibolehkan. Contoh misalkan, ini yang jadi fatwa ulama yang ada di negara yang di Eropa bagian utara, yang jarak antara maghrib dengan isyaknya itu, atau subuh dengan isyaknya itu sangat pendek, sehingga dibolehkan selalu selama musim panas, karena siangnya sangat panjang, maghrib isyaknya itu selalu dijamak. Selalu dijamak, nggak sakit, tapi dibolehkan oleh fatwa ulama yang ada di Eropa sana. Seperti itu. Kalau sedang operasi misalkan, ini kalau ditinggalkan pasiennya bisa meninggal pasiennya. Jadi sholatnya nanti di jamak terakhir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk sudah dijawab semua, sudah direspon oleh Pak Ustadz. Mungkin nanti kalau ada Prof, dokter-dokter yang ingin bertanya, kita boleh share nanti kontaknya Pak Ustadz ya? Boleh, silakan. Ya, baik. Dan alhamdulillah tadi juga telah disampaikan kesimpulan dari Tosya ya oleh Pak Ustadz bahwa untuk menjalin kebersamaan, kita mengejar kasih sayang Allah, memunculkan sikap lemah lembut, saling memaafkan, saling mendoakan, serta bermusyawarah atau saling mendengarkan antar sesama kita. Dan mungkin untuk penutup Tosya ini, kita mohon, mari kita berdoa bersama dan dimohonkan untuk dipimpin oleh Bapak Ustadz. Dipersilakan Pak Ustadz. Baik, sebelum kita akhiri dengan doa, kita beristighfar, kita mohon ampun. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir lana wa li walidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ya Allah, cabut kedengkian dari hati kami kepada saudara-saudara kami. Allahumma ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ustadz atas tausiahnya dan juga doanya. Dan berdasarkan respon dari seluruh peserta, alhamdulillah sangat menyejukkan dan bermanfaat untuk kita praktekkan nanti sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Bapak Ustadz. Dan selanjutnya kepada seluruh profesor, dokter-dokter, dan rekan-rekan sejawat, kita akan mendengarkan persembahan lagu nasyid. Yang berikut ini persembahan lagu nasyid oleh Dr. Darnila Fahrudin, spesialis TKL ya. Sudah siap ya Dr. Darnila? Dan di sampingnya ada Dr. Ed, sampingnya ya? Iya. Ya, kita persilakan Dr. Darnila untuk memperdengarkan nasyidnya. Mungkin tahu bisa ikut nyanyi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat. Salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah,
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah kalimin ummah Fatimah nikmah wa min hari wa min dummah bi ahli ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Sorry. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salam bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ibadi ya Allah salimin ummah afi wa nikmah wa min hari wa min dummah bi akhir badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Sorry, ini ada error soalnya rekaman. Bisa dicepetin nggak ini? Maaf. Wah, maaf error. Uca, barangkali Iya, lanjut apa, aja Dokter? yang berikutnya. Iya, ya tadi ini error rupanya ya. makasih banyak Dokter. Tadi itu katanya sama-sama. salawatnya itu memang ada aransemennya itu khusus dari tim nasyidnya Dokter ya Dok ya? Iya, jadi beda. Jadi memang Iya. tersendiri gitu. Oh, Ambil aransemen lagu tersendiri. lain. Ya, silakan Iya, lanjut. baik, Dokter. Alhamdulillah Iya, ya. benar. Oke, terima kasih. Maaf ya. Ya, terima kasih Dokter telah men-share salawatnya kepada kita bersama. Dan ya, pas waktunya sudah azan ya, Profesor, Dokter semua. Foto bersama dulu. Iya, kita foto bersama terlebih dahulu. Tolong Menyalakan videonya. Itu Ibu. Kajian Sakiti, Dokter Dede, Dokter Ikelap, sangat dipilih sekali. Novia Sari Putri, Bu Yesa, bisa dinyalakan semuanya. Mau screenshot? Mau screenshot? Semua dinyalakan videonya. Yang mau itu mau motret Uca? Oh ya, boleh Dok, Uca motret ya Dok. Ya. Dede belum nyala, Nelly belum nyala, Imela belum nyala, Rizky, Ayu,
Siap, nanti kita pindah ke kamar sebelahnya nih. Kita ada 11 kamar Mas ini. Yuk. Ya, baik dokter. Ya. Siap ya dok. Mana Neri? Ya. Ya. 1, 2. Lupa senyum. 1, 2 senyum. Oke. Ya. Berikutnya ya dok. Ya. Yang belum kelihatan siapa? Dokter Edi, Dokter Iwan Tatang. Oh, Edi. Ya. Itu kelihatan nggak? Kelihatan. Ayo. Dokter Mustika nggak kelihatan ya wajahnya ya? Aku lagi di IGD. Baik, dokter siap ya dok? Ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, berikutnya. Kamar berikutnya. Oh, ada 12 kamar ternyata. Ayo. Ya, ini kamar ketiga. Kita foto ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Kamar keempat. Saya kamar berapa ya, Cak? Udah di Kamar awal kosong. tadi kayaknya. Ya, yang keempat, 1, 2, senyum. Oke. Selanjutnya. Dokter Garnila nasibnya oke. Ya, 1, 2, 3. Kamar kelima ya. Kamar keenam. Ini bawa cucu. Ya, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kamar ke-7. Ini dokter Faris, dokter Nelly, dokter Iqbal, dokter Siti Faisa, belum kelihatan ya wajahnya ya. Dokter Inis, dokter Hafiz. Iya, dokter Rizky Nanda, dokter Mulyati Sari. Diaktifkan dulu untuk videonya supaya kita bisa screenshot dulu bersama. Itu cucunya dokter Jenny. Ya, selanjutnya ini kamar ke-8 dok. Ya. Ya, 1, 2 senyum. Dokter Rangga ini nggak ada videonya, dokter Rangga? Dokter Rangga nggak ada videonya nih. Oke. Ya, selanjutnya ini kamar ke-9. Oke. Kamar ke-10 ini ada dokter Cita. Dokter Cita Mirka. Iya. Kita foto dulu. Oke, kamar ke-11. Kamar ke-11 ini banyak yang videonya nggak diaktifkan ya, jadi nggak kelihatan wajahnya dok. Ya. Dokter Lina nih mana nih wajahnya, dokter Lina? Videonya belum aktif ya? Oke, kamar ke-12. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak pada Ustadz Ihsan yang sangat menyejukkan, yang memberi banyak inspirasi pada hari ini. Sama-sama dokter ya. Terima kasih juga kepada Dokter Marlinda, Dokter Lina, Dokter Uca, kemudian Dokter Muslim, Dokter Anggit, semua yang sudah membuat ini memungkinkan kita berkumpul pada hari ini. Mungkin akhir kata terima kasih, mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih Bro Jenny. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir batin. Izin Bapak izin. Maaf lahir batin, Prof Jenny, semuanya. Apa air batin? Silahkan jamuan makan virtualnya diteruskan, dilanjutkan.
Masih ada opornya, Virtual. masih Enak banget. Ketupatnya, opornya. Kenyangnya juga virtual ya. Ya, makannya juga virtual. Darnila, terima kasih Nasid. Iya, Dokter Darnila. Aduh, Nasibnya mesti error. belajar saya. Mesti belajar dari Dokter Darnila. Terima kasih Muslim, terima kasih tilawatnya. Terima kasih Prof Yeni. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bambang. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Saya boleh pamit izin ya. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum. Pak izin, Mbak Ria, ini kawan-kawan semua, maaf lahir batin. Semuanya. Semuanya.